Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Werin Seiji di acara Klasik Rock. Kita akan membahas tentang rock. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu di samping kiri saya. Ya. Saya Sofyan Kusmokiatna. Pak Sofyan. Bapak ini dari bidang kali Pak ya, suka Beatles? Ya, dari SMA kelas 1 sebetulnya. Kelas 1 SMA atau berapa tuh Pak? Kelas 1 SMA itu tahun 1965. 65 udah suka pada saat itu. Memang kalau saya di kita lagi PKI Pak ya. Lagi Lagi rame ya? lagi rame. Waktu itu kan kita dengerin di Australia itu kalau dengerin Beatles. Tahunnya Beatles itu soalnya ini band kok aneh banget gitu. Ya. Tepuk tangan aja bisa jadi musik gitu. Sampai sekarang Bapak masih suka ya dengan band Beatles, padahal Alhamdulillah masih. orang-orang ini udah nggak tahu kemana, udah banyak yang meninggal. Kita tinggal berdua. Nah gini Pak, selama Bapak suka Beatles tersebut, kali di antara semua albumnya pasti Bapak ada yang beda lah mungkin di apa Pak? Kira-kira album apa? Sebetulnya hampir semua album ya, saya menyukai karena unik. Tiap album, satu album ke album lain itu unik, ada perbedaan yang signifikan. Album yang pertama yang Please Me itu sangat unik, berbeda dengan band-band lain waktu dia muncul itu. Itu betul-betul menggugah saya, kok band ini beda gitu. Iya. Jadi itu yang pertama. Nah terus saking gilanya Bapak ke The Beatles, ini saya lihat juga di studio Pak Sofyan, ini banyak The Beatles semua isinya nih. Nah ini sampai dari bujangan, proses nikah, itu istri nggak komplain? Alhamdulillah malah mendukung. Malah mendukung? Saya pernah yang bikin surprise waktu ulang tahun saya dikasih gitar yang mirip John Lennon punya gitu. Dari istri? Dari keluarga lah, istri dan anak saya. Jadi itu saya nggak lupa lah, jadi mendukung. Dan Bapak nih kalau saya perhatiin sampai ada alat musik, berarti Bapak juga ini juga ya? Mainnya bayar juga ya? Alhamdulillah main. Nah influence-nya itu dari musik-musik Beatles juga? Iya. Berarti lagu-lagunya? Sebelum kenal dengan Beatles, dulu waktu saya tinggal di Kebayoran masih, itu memang di SMP bikin band. Band, lagunya lagu-lagu The Shadows. The Shadow, Karena waktu itu kita berempat nggak ada yang bisa nyanyi gitu kan. Ya gimana, ya udah yang instrumental aja gitu. Jadi dia pilih The Shadows waktu itu. Itu masih angkatannya juga ya di Beatles. Ya, itu waktu itu kira-kira tahun 62 gitu ya. Kan sekarang ini banyak nih Pak, band-band yang ya terutama di Indonesia ya. Dulu kan yang memang The Beatles banget tuh kan Barata. Iya. Terus adalah yang lainnya. Nah, ini kan di Bogor nih saya ngedengar BBS tuh Pak ya. Iya. Saya dengar ini Bapak ini ya, pencetusnya ya BBS tersebut. Iya, waktu itu tahun 2006, saya masih ingat mengundang beberapa teman yang hobinya sama, dan akhirnya kita yang datang itu berlima. Dari berapa belas yang kita undang yang datang berlima ke Taman Kencana. Taman Kencana, iya. Kita bentuklah di situ Bogor Beatles Society, BBS. Itu bulan Maret, tanggal 5 ya. Tanggal 5 tahun? 2006. Sampai sekarang masih ada Pak BBS? Alhamdulillah masih. Nah, ininya di mana ngumpul-ngumpulnya itu? Sejak pandemi itu kita belum punya lagi tuh tempat ngumpul yang tetap gitu ya. Berarti hampir 2 tahun vakum dong ya? Iya, memang kita mau mentas juga udah sulit waktu pandemi itu. Izinnya kan dibukukan waktu itu. Iya. Terakhir kita mentas itu ulang tahun BBS tahun 2020. 19 ya? 2019. Ya gitu lah. Terus gini Pak, nih saya ngeliat ini nih buku ini nih. Kalau saya tahu memang Beatles, saya juga suka, cuman nggak ngefans berat. Ini maksudnya apa nih Pak buku ini Pak? Kayaknya ini kesayangan Pak Sofyan nih. Jadi
buku Beatles itu sebenarnya penerbitnya banyak, penulisnya banyak. Karena emang nama Beatles itu saking besarnya, orang berusaha untuk mengekspresikan apa yang dia tahu. Ini salah satu buku yang menjadi referensi saya sebetulnya. Steve Turner yang menulis buku ini. Dia menulis buku ini agak berbeda dari yang lain. Dia tidak menulis kisah mengenai The Beatles, tapi kisah di balik lagu. Gitu. Jadi per lagunya ada story-nya maksudnya? Ada. Ini kenapa nih lagu ini diciptakan gitu kan? Seperti misalnya lagu She's Living Home-nya Beatles. Kenapa Paul McCartney menciptakan lagu itu? Nah, di buku ini dibahas nih. Itu pertama Paul McCartney waktu baca koran dia ngeliat ada anak gadis yang kabur dari rumah. Kabur. Dari semua ini apa lagu-lagu di Beatles itu semuanya ada di sini? Ada. Artinya lagu yang ada di album ya. Kalau lagu yang nggak ada di album nggak masuk. Dan ini kalau lagu yang di lagu orang lain yang dibawakan Beatles nggak ada. Jadi betul-betul ya karangan Beatles saja, karangan Lennon McCartney. Nah, Pak Sofyan ini dapatnya dari mana nih buku ini? Saya beli itu di Indonesia? Di Indonesia ya. Oh, tapi ada ya di Indonesia ya? Waktu itu ada pameran buku di Jakarta. Saya kebetulan lihat, wah ini buku bagus nih. Jadi saya isinya bahasa Inggris ya? Translatannya belum ada ya? Nggak ada, ini bahasa Inggris. Soalnya kita juga nyanyi kan bahasa Inggris. Iya. Kan Beatles tuh pada era kejayaannya kalau nggak salah tuh pemasukannya melebihi devisa Inggris ya, benar nggak saat itu? Untuk tahun tertentu pemasukan devisa Inggris itu sangat didominasi oleh The Beatles, baik karena ekspor piringan hitam, ekspor musik maupun hasil pajak-pajak dari musiknya The Beatles. Berarti di dunia kayaknya yang band yang pernah melewati devisa suatu negara kayaknya The Beatles ya Pak? Jadi bukan lebih besar dari devisa, bukan, tapi sebagian besar devisanya waktu tahun tertentu itu ya. Awal-awal musik itu sangat dipengaruhi oleh The Beatles. Ya memang ini abadi sih. Dan ini ada beberapa PH nih Pak ya. Kan tadi juga saya tahu Bapak banyak PH-PH-nya. Ini kan sepertinya pilihan Pak Sofyan ya. Pasti ada ini dong, ada story-nya dong, lagu-lagu untuk diri Pak Sofyan tersebut. Kalau ini Magical Mystery Tour ini idenya Paul McCartney. Jadi ini udah di era dimana The Beatles sudah tidak manggung lagi. Jadi eranya studio. Iya. Jadi era ini musik-musiknya sangat berbeda dengan sebelumnya. Jadi musik itu dibikin bukan untuk di stage, tapi emang untuk di recording. Makanya musiknya agak boleh dibilang sesuatu yang baru saat itu ya. Iya. Jadi ini saya suka ini. Tapi sebetulnya lebih suka lagi Rubber Soul kalau saya. Rubber Soul itu album apa judul lagu? Album. Yang diterbitkan tahun 65. Nah, gini Pak Sofyan, saya kan pernah dengar Beatles yang albumnya tuh White Album itu kan rock tuh. Iya. Saya pikir kok ini agak beda nih. Nah, tanggapan Pak Sofyan sendiri gimana tuh untuk White Albumnya dari The Beatles? Itu kayaknya lebih nge-rock tuh. Ya, White Album juga itu di era Beatles di studio. Jadi memang proses pembuatan lagunya berbeda, sangat berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Di White Album itu kadang-kadang sebuah lagu itu dihasilkan tanpa mereka ketemu satu sama lain gitu. Jadi misalnya Paul mengisi bagiannya dia di studio. Jadi memang era-era itu orang bilang antara Paul dan John sudah mulai pecah. Gitu ya. Jadi di situ kelihatan nih lagu yang ciptaannya Paul arahnya kemana, yang ciptaan John Lennon arahnya kemana. Udah berbeda sekali itu. Berarti rata-rata di The Beatles tuh penciptanya dua ya, yang seringnya tuh Paul McCartney sama John Lennon dibanding George Harrison atau Ringo Starr. Sebetulnya potensi George Harrison diakui oleh John Lennon bagus untuk menciptakan lagu. Tapi entah gimana di album-album Beatles awal itu jatahnya George itu paling dalam satu album 2 atau 3 lagu. Selebihnya Lennon McCartney gitu. Jadi agak kacrot gitu ya, agak tertekan. Makanya George begitu bisa menerbitkan album sendiri, hasilnya kan luar biasa dia.
Dan salah satu lagu yang terbaik The Beatles itu ciptaan George Harrison, seperti Something, Here Comes the Sun, itu salah satu dari beberapa lagu-lagu yang orang bilang lagu terbaiknya The Beatles gitu. Oh, nah kalau di kacamata saya sih ini Pak Sofyan, The Beatles itu yang paling fenomenal Imagine. Dan itu di The Beatles apa John Lennon ya? Sorry, lagu Imagine itu. Imagine diciptakan di era Beatles, Beatles itu belum bubar. Tapi direkam oleh John Lennon tanpa melibatkan The Beatles. Oh berarti solo albumnya dia berarti? Ya, jadi memang John Lennon bilang bukan saya yang duluan, merekam sendiri katanya. Sebelum itu George juga merekam sendiri kata gitu. Jadi kan Paul bilang yang bikin Beatles bubar itu siapa? Orang lain pada ngerekam sendiri, ini saya ngerekam sendiri kata Paul begitu. Iya. Tapi John bilang yang bikin bubarnya Beatles itu Paul McCartney kan. Karena pada saat dia merilis album dia yang judulnya McCartney, itu disisipkan press release yang dibuat oleh Paul McCartney dengan intronya menyebutkan bahwa The Beatles sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Itu yang fenomenal, jadi sangat press release itu sangat mengganggu John Lennon. Dia bilang ini berarti Paul membubarkan The Beatles. Nah, Beatles Itu tahun 70 itu. Dan dia juga bubar ya saat itu ya? Iya. Terakhir bulan Mei 70 itu album terakhirnya. Album terakhirnya The Beatles? Iya. Apa tuh judulnya? Let It Be. Sebetulnya Let It Be itu kalau lihat sejarah dibikinnya itu bukan album terakhir. Jadi waktu membuat album Let It Be, kemudian terhambat karena beberapa faktor lagu yang tidak selesai, maka Paul punya ide bikin album lain, yaitu Abbey Road. Abbey Road itu ide belakangan, paling terakhir, tetapi selesainya duluan. Jadi dirilis tahun 69 akhir itu Abbey Road. Sementara Let It Be albumnya belum selesai. Dan lagu terakhir yang menyelesaikan lagu di album Let It Be itu lagunya George Harrison. I Be Mine itu terakhir lagu yang direkam. Di situ John Lennon nggak ada tuh di lagu itu. Maksudnya nggak ada tuh, nggak ada sebagai player maksudnya? Nggak ada, nggak ikut main di situ. Jadi bertiga aja tiap. Ya itu apa namanya sejarah Beatles seperti itu lah. Ya biasa. Apal semuanya tentang The Beatles. Nah ini Pak, kan Bapak di sini saya perhatiin ada koleksi kaset dan CD dan PH. Ya. Apa kaset juga Bapak ini juga koleksi juga sempat untuk The Beatles? Kaset saya nggak lengkap, hanya 1-2 aja. Yang untuk The Beatles-nya itu, jadi lebih Bapak lebih condong nikmatin lagunya dari PH mungkin ya? Iya betul. Sama CD ya? Betul. Kalau PH suaranya kan sangat khas, berbeda sama sini. Ngomong-ngomong Pak usia berapa sekarang Pak? Saya 73. 73. Nanti masih kencang. Nanti Desember Masih keras. Dan kayaknya Bapak hobi ini juga ya nih. Saya perhatiin ini ada alat musik kita. Iya. Punya lagi loh. Ada beberapa saya bikin lagu juga. Jadi nanti beberapa lagi di next saya mau ngobrol lagi dengan Pak Sofyan cuman khusus karyanya beliau. Kalau sekarang depan Insya Allah. Ya, gitu dulu Pak Sofyan, saya juga nggak terlalu lama ngomongnya. Kayaknya sekian dulu hari ini. Terima kasih atas kesempatan. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.